Memohon rezeki yang banyak itu bagian dari ibadah kita. Membaca Yasin 3 kali ternyata bukan hanya tradisi ahli sunnah, tapi juga tradisi ahlul bait. Dan Yasin yang pertama antara lain untuk menambah usia kita, kalau Bapak memang ingin menambahnya. Yang kedua, untuk memperoleh rezeki yang luas. Dan Yasin yang ketiga untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tradisi yang sudah lama juga di Indonesia, yang baru belakangan saja ditolak oleh banyak orang, yaitu oleh kelompok Zohiriyah yang menerima hadis-hadis secara harfiah dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya habiba ilahil alamin. Assalamu alayki ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Assalamu alaykuma ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sebuah hadis. Inna lil malaikati fi samai lailatul id. Para malaikat di langit mempunyai 2 malam id. Kama anna lil muslimina fil ardi yaumai id. Sebagaimana kaum muslimin di bumi mempunyai 2 hari raya. Para malaikat di langit mempunyai 2 malam raya. Dan kaum muslimin di bumi mempunyai 2 hari raya. Fa'idul malaikah. Adapun hari rayanya para malaikat, Lailatul Bara, yaitu malam pembebasan. Malam pembebasan dari dosa. Wahia lailatun nisfi min Sa'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam yang lainnya, malam hari rayanya malaikat adalah Lailatul Qadar. Wa'idul mu'minin, dan 2 hari raya kaum mukminin adalah Yaumil Fitri wa Yaumil Adha. Jadi hari raya Fitri dan hari raya Adha. Walihada sumiyat lailatun nisfi min Sya'ban, karena itulah diberi nama malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam hari rayanya para malaikat. Al-Quran mengatakan bahwa pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Dan diberi nama juga malam nisfu Sya'ban itu malam lebarannya para malaikat. Diberi nama juga Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Walailatul Hayat, malam kehidupan. Walailatul Syafa'ah, malam syafaat. Walailatul Maghfirah, malam ampunan dosa. Walailatul Irq, dan malam dibebaskan orang dari kesalahan-kesalahannya. Nama lain adalah Lailatul Qismah, malam penentuan nasib kita. Orang Arab menyebut takdir itu qismat. Dalam bahasa Arab, orang-orang Baduy juga yang pernah disaksikan oleh Lawrence, seorang pengembara Inggris di negeri-negeri Arab, untuk pertama kalinya dia mendengar kata qismat atau qismat. Qismat berasal dari qasama, artinya membagi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridho dengan pembagian yang sudah Allah berikan kepadamu. Nanti kamu akan menjadi orang yang kaya, yang paling kaya. Pembagian itu dalam bahasa Arabnya disebut qismat.
Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada kita nasib dan ketentuan kita pada tahun-tahun yang mendatang. Pada malam ini Allah menetapkan al-bada bagi orang-orang yang berbuat baik, maka nasib buruknya akan Allah ubah menjadi baik. Pada malam ini juga al-bada yang mengubah orang-orang yang berbuat buruk dari nasibnya yang baik menjadi nasib yang buruk. Seperti yang kita ucapkan di dalam doa kita. Ya Allah, jika Engkau sudah tetapkan aku termasuk orang-orang yang celaka, ubahlah itu dan Kau masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Kalau Engkau sudah menjadikan aku minal ashqiya, dari kelompok orang-orang yang malang, ubahlah nasibku di waktu yang akan datang itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, menjadi syuhada. Berdasarkan ayat Al-Quran, fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Karena Engkau menghapus yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau teguhkan lagi apa yang sudah Engkau tetapkan. Semuanya tercatat di dalam ummul kitab. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus. Kalau menghapus itu artinya sudah ditetapkan. Jadi takdir kita sudah ditetapkan. Kemudian dihapus karena amal-amal soleh kita dan diubah menjadi nasib yang baik. Seperti dalam kisah yang diceritakan dalam hadis-hadis, orang Yahudi yang seharusnya ditimpa bencana, digigit ular, tapi karena dia memberi makan kepada orang yang kelaparan, Allah panjangkan usianya. Itu namanya qismat yang ditetapkan pada malam Qadar. Jadi ada beberapa nama untuk malam nisfu Sa'ban itu, seperti pada malam Qadar. Para ahli tafsir biasanya menceritakan tentang ayat fiha yufraqu fi kullu amrin hakim. Pada malam itu segala urusan yang bijaksana dipisah-pisahkan, diatur. Menurut sebagian ulama itu berkaitan dengan Lailatul Qadar, tapi sebagian lagi itu berkaitan dengan Lailatul Baro'ah, yaitu malam Qadar. Sebetulnya ini ada pertanyaan, dan kayaknya pertanyaan ini sudah berlangsung di seluruh dunia dan baru muncul sekarang ini. Jadi dia terjadi di seluruh dunia tapi baru muncul sekarang ini. Baru katanya 3 abad yang terakhir ini muncul pertanyaan itu. Ini saya mau kutipkan pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama tentang memperingati atau mengisi nisfu Sa'ban dengan ibadah-ibadah. Dia bertanya begini, ada sebagian ulama mutaakhir yang memberikan fatwa yang membid'ahkan seluruh amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi anugerah Allah yang besar yang sudah Allah berikan kepada salafus soleh dari umat ini. Ada sekelompok orang di abad ini, kata dia, yang membid'ahkan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan dengan begitu melarikan diri dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah ihtifal, perayaan dengan upacara-upacara agama, perayaan dengan mengisi dengan ibadah dan saum, atau berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa minha, di antara contoh yang mereka larang dan mereka bid'ahkan itu
adalah al-ihtifalu binisfi min Sya'ban, yaitu mengisi acara pada malam Sya'ban. Bagaimana pendapat Anda? Ini dikemukakan kepada seorang ulama besar, Dr. Zuhair. Dia seorang ulama ahli agama, kalau saya tidak salah dari Tunisia. Lalu ia menjawab, ammal mutaakhiruna kal mutaqaddimin qailuna bi istihbabi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban wa qaimuna bi anfusihim ala ihya'iha wa lam yakul bi bid'iyati illa ta'ifatun min adh-dhahiriyyah alladhi habasu qulahum fi zawahiril alfadhin nusus wa asallu madhhabahum ala mukhalafatil jamaah wa ma ittafaqat alaihi al-ummah wa qalu bi tabdi'i ma lam tarqa ma'arifuhum ila tadawwuqin indirajihi takhta usul syari'atil ammah. Ini ada ulama mutaakhir belakangan ini. Padahal kata ulama, baik ulama mutaakhir dan mutaqaddimin yang dahulu-dahulu, semuanya berpendapat disunatkannya menghidupkan malam nisfu Sya'ban, melakukan sholat di situ, dan tidak pernah ulama-ulama terdahulu juga ulama mutaakhir tidak ada yang membid'ahkan nisfu Sya'ban itu kecuali sekelompok kecil, kelompok Zohiriyah. Kelompok Zohiriyah adalah kelompok yang memahami hadis-hadis itu dalam arti harfiahnya saja, tidak memahami hadis lebih lanjut, yang akalnya itu sudah terbelenggu karena pemahaman yang sangat dangkal. Itu kata ulama itu. Khawatir saya dikritik, saya sebut lagi itu ulamanya Dr. Zuhair. Cari di Google Dr. Zuhair, Ad-Dalil wal Burhan ala istikhbabi qiyami lailatin nisfi min Sya'ban. Menurut dia, itu yang membid'ahkan malam nisfu Sya'ban itu sebagai perbuatan yang menjauhkan kita dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan majelis ilmu seperti yang kita lakukan, berkumpul di masjid, itu dibid'ahkan karena kedangkalan ilmunya. Saya menemukan bahwa paling tidak berkenaan dengan nisfu Sya'ban itu para ulama terbelahlah dengan memasukkan ulama-ulama yang dangkal ilmunya itu paling tidak kepada 4 golongan lah. 1, orang yang membid'ahkan nisfu Sya'ban itu sama sekali. Nisfu Sya'ban itu pokoknya perbuatan bid'ah, haram mendatanginya. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Ya saudara-saudara yang berkumpul di sini semua adalah ahli bid'ah. Ini golongan yang menyebut dirinya Salafi, golongan yang mengikuti katanya salafus soleh, ulama-ulama yang terdahulu. Kelompok salaf itu saya diwawancarai oleh seorang wartawan Amerika terakhir 2 hari yang lalu, dan dia bertanya tentang perkembangan salafi. Saya bilang salafi itu ada 2. Saya susah mencari istilahnya. Ada salafi dan ada salafi jihadi. Ada salafi dakwah aja. Saya menggunakan istilah kanker. Ada salafi yang benign, salafi seperti kanker jinak, dan ada salafi yang malignant, jadi seperti kanker ganas. Kalau salafi yang dakwah aja, tidak termasuk salafi jihadi, itu salafi jinak. Kerjanya hanya membid'ahkan saja. Kamu melakukan bid'ah, jangan datang ke masjid malam ini karena itu perbuatan bid'ah. Itu salafi jinak. Salafi yang ganas, yang malignant, orang-orang yang melakukan bid'ah itu harus dihabisi. Kalau perlu disembelih semua.
Misalnya ISIS itu salafi yang ganas, malignant salafi. Itu satu golongan yang membid'ahkan nisfu Sya'ban. Saya dengar kelompok khilafah membid'ahkan nisfu Sya'ban. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang membid'ahkan. Alasan mereka satu, katanya hadis-hadisnya dhaif. Lalu mereka jajarkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, memang tentang nisfu Sya'ban itu ada hadis dhaif dan ada hadis yang sahih. Malah ada seorang ulama Wahabi, bapak lihat di YouTube, cari Al-Maghamisi. Itu ulama-ulama Wahabi, sekarang ini masih hidup. Di YouTube bisa lihat ceramah dia. Dia berkata, hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu dhaif. Tetapi Al-Albani, seorang ahli hadis mutakhir, sudah meninggal. Al-Albani mengatakan, semua hadis tentang nisfu Sya'ban itu dhaif, kecuali satu hadis. Yaitu bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat ke makhluk ini. Kemudian Allah berkata, siapa orang yang pada malam ini ingin aku ampuni? Siapa orang yang pada malam ini menginginkan diluaskan rezekinya? Siapa orang yang di malam ini ingin dilindungi dari bala bencana? Hadis ini sahih. Dan sebetulnya kita tidak bisa menyebut satu amal itu bid'ah hanya karena banyak hadis yang dhaif. Nah, kata ulama itu, hadis yang dhaif ini karena adanya yang sahih itu yasuddu ba'duha ba'don, dia saling memperkuat. Dan si ulama itu berkata, hadis tentang itu dhaif tapi saling memperkuat satu sama lain, apalagi ada satu hadis yang sahih. Nanti saya akan sebutkan banyak hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh mereka. Itu salah satu teknik mereka untuk menipu bapak-bapak. Kumpulkan hadis yang dhaif aja, kemudian dibacakan. Jadi sholat nisfu Sya'ban itu bid'ah. Hadis yang sahihnya nggak dibilang. Untung bapak-bapak dan ibu-ibu kan tidak ngerti hadis, jadi gampang ditipunya. Misalnya ziarah kubur itu tidak boleh, bid'ah. Dibawakanlah hadis-hadis yang dhaif tentang ziarah kubur. Ribuan hadis yang sahih tidak dia bicarakan. Misalnya mereka berkata, ada hadis bunyinya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarfa'u yadayhi fid du'a illa fil istisqa. Nabi itu tidak pernah mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali di dalam istisqa. Jadi berdasarkan satu hadis itu disebarkanlah, nggak boleh ngangkat tangan berdoa itu bid'ah. Jadi kalau mereka diajak doa begini aja itu, menyimpan tangan itu bid'ah. Padahal kata Imam Nawawi, hadis-hadis tentang mengangkat tangan itu jumlahnya banyak sekali. Adadun la tuhso, kata Imam Nawawi, itu ahli hadis juga. Bilangannya tidak terhitung. Tapi mereka ada bilangan terhitung, ambil aja satu. Untuk kepentingan menipu bapak-bapak dan ibu-ibu. Balik lagi, hadis tentang nisfu Sya'ban itu banyak. Nah, ketika disampaikan hadis itu, seperti ulama-ulama Wahabi yang ada dalam YouTube itu, mereka kemudian mengatakan hadis tentang keutamaan Ramadan itu karena banyaknya sahih. Memang ada yang dhaif, tapi sahih. Tapi katanya menyelenggarakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu berjamaah di masjid, khusus ibadah puasa pada hari nisfu Sya'bannya itu bid'ah. Jadi kumpulnya yang bid'ah itu. Saya ingin tanya, kalau begitu yang tidak bid'ahnya apa? Karena kumpulnya, ibadahnya dikhususkan pada nisfu Sya'ban itu bid'ah. Memang nisfu Sya'bannya baguslah katanya untuk dipakai berdoa. Tetapi kalau ngumpulnya itu bid'ah. Bapak-bapak itu kalau ya berdoa di rumah masing-masing,
Dan jangan nyebut nisfu Sa'ban, doa apa saja itu katanya. Lucunya mereka itu, misalnya puasa pada setiap tanggal 15 itu sunnah. Itu namanya puasa bid. Puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan itu sunnah. Kecuali pada 15 Sa'ban. Itu jadi bid'ah. Karena kok menentukan puasanya 15 Sa'ban. Jadi menentukan seperti mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Tapi kalau menentukan bulan Maulud untuk memperingatinya itu bid'ah. Mengenang Isra Mi'raj Nabi itu bagus, tapi kalau menentukan itu di bulan Rajab itu jadi bid'ah. Sehingga saya berkata kepada mereka, mengadakan pengajian, ngumpul-ngumpul di masjid itu bagus menurut mereka. Malah sekali lagi maaf, untuk kepentingan pemilu mereka kumpul di masjid, sholat tahajud, sholat subuh untuk kepentingan kampanye, itu bid'ah sebetulnya. Karena sholatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk kepentingan kampanye. Itu mestinya bid'ah. Kenapa mereka menentukan waktunya? Itu sudah bid'ah juga. Saya pernah berkata kepada mereka yang mengadakan pengajian setiap malam Rabu. Bukan tempat kita. Pengajian setiap malam Rabu. Saya tanya, pengajian itu bagus. Tapi menentukan ngajinya pada malam Rabu itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil mereka. Jadi kelompok yang kedua berkata, malam nisfu Sa'bannya bagus. Kalau mau ibadah. Cuma jangan dihubung-hubungkan nisfu Sa'ban katanya. Sholat tahajud aja. Jangan niat mengisi malam nisfu Sa'ban. Besoknya puasa tanggal 15 bagus. Karena itu puasa al-bid. Cuma jangan menyebut ini puasa nisfu Sa'ban. Puasa tanggal 15 Sa'ban. Tanggal 15 Sa'ban itu bahasa Arabnya nisfu Sa'ban. Salah satu keistimewaan orang Indonesia ialah menyelesaikan persoalan dengan mengganti kalimat. Apa yang halal jadi haram karena kalimatnya diganti. Atau yang haram jadi halal karena kalimatnya diganti. Yang mengerikan jadi menenteramkan karena kalimatnya diganti. Ditangkap oleh polisi, mengerikan kan? Enggak, dia enggak ditangkap, diamankan. Jadi enak mendengarnya. Itu madhab yang kedua. Madhab yang kedua itu bid'ah dengan alasan takhsis atau ta'yin, menetapkan waktu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang nisfu Sa'ban, bid'ahnya itu karena berjamaahnya. Kalau tadi karena menentukan waktunya, ini karena berjamaahnya. Kumpul di masjid, bareng-bareng baca zikir, baca Quran bareng-bareng. Itu jadi berkumpulnya jamaah karena tidak ada contoh dari Nabi katanya. Sebagaimana juga tidak ada contoh dari Nabi berkumpul, kampanye, melakukan sholat dengan menghadap ke arah mana saja. Nah, yang ingin saya jelaskan sekarang bahwa nisfu Sa'ban itu adalah sunnah. Dan sudah ijma para ulama terdahulu. Dan dijalankan di berbagai negeri pada zaman dulu. Ada seorang ahli tarikh Al-Maqrizi bercerita pada abad-abad ke-4 atau ke-5, dia datang ke Mesir. Pada waktu itu dia heran, karena tiba-tiba kota-kota di Mesir berlimpah cahaya. Orang memasang-masang lampu-lampu di kota Mesir itu. Di depan rumah disediakan makanan. Siapa saja orang lewat boleh ngambil makanan itu. Dia heran apa yang terjadi dan kemudian dia beritahu bahwa itu malam nisfu Sa'ban. Ibnu Taimiyah juga bercerita kalau Ibnu Taimiyah bagus, nanti saya bacakan ini pendapatnya. Padahal Ibnu Taimiyah itu mbahnya Wahabi. Mbah dari mbahnya Wahabi. Patut saya bacakan komentarnya tentang nisfu Sa'ban ini. Dia berkata dalam Majmu'il Fatawa, kumpulan fatwa li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia berkata, amma lailatun nisfi faqad ruya fi fadliha
ahaditsu wa atharun wa nuqila an ta'ifati minas salafi annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdah qad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hada wa amma as-salatu fiha jama'atan fahada mabniyun ala qa'idatin 'ammah fil ijtima' ala ta'ati wal ibadah. Adapun malam nisfu Sa'ban, maka sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis keutamaannya di dalam hadis dan athar, dan sudah dinukil dari sebagian ulama salaf bahwa mereka mengisi malam nisfu Sa'ban itu dengan solat. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, solat seseorang di situ sendirian itu sudah ada contohnya dari ulama salaf, dan itu bisa jadi hujah dan tidak boleh dibantah kenyataan ini. Amma sholatu fiha jamaah, adapun solatnya dengan berjamaah di masjid, kita juga nanti sebetulnya tidak berjamaah sih. Kalau solat sunatnya masing-masing, kecuali solat wajib. Solat sunat itu masing-masing, tidak berjamaah. Tapi yang menarik di luar sangkaan saya, adapun solatnya berjamaah itu bid'ah, seperti anak cucunya Mbah itu sekarang. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak berkata begitu. Amma sholatu fiha jama'atan, adapun solat berjamaah, fahada mabniyun ala qa'idatin ammah, maka itu harus ditegakkan di atas prinsip umum, yaitu selalu ketaatan itu memang lebih bagus dalam jamaah. Itu kaidah umumnya. Sampai makan pun kalau berjamaah itu nilainya lebih mulia daripada sendirian. Jadi ditegakkan itu. Karena kalau jamaah itu lebih beruntung daripada sendirian menurut prinsip pada umumnya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Saya sekarang ingin memperlihatkan pendapat para ulama sepanjang sejarah. Dari ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Dari ulama-ulama imam madhab beneran. Bukan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama YouTube. Pertama, hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sa'ban. Kata Al-Albani, hadis ini sahih. Satu-satunya hadis yang sahih. Bapak tidak usah tahulah hadis-hadis yang didoakan mereka, ini aja dihafal. Hadis yang sahihnya, kata Al-Albani. Inna allaha yattali'u ala ibadihi fi lailati nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihaqdihim hatta yada'u. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sa'ban. Ia ampuni kaum mukminin, ia beri tempo kepada orang-orang kafir. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkanlah orang kafir itu hidup lama untuk menumpuk dosanya. Memberi tempo kepada orang-orang kafir dan menolak orang-orang yang mendengki sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Di dalam riwayat yang lain, Allah mengampuni semua orang mukmin pada malam nisfu Sa'ban itu kecuali yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya atau dengki sampai meninggalkan permusuhannya. Seorang ulama yang menulis kitab bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam silaturahmi juga. Malam ketika kita meninggalkan kedengkian, kebencian, dan menyuburkan saling menyayangi di antara kita. Karena itu dianjurkan kan kita saling memaafkan sebelum nisfu Sa'ban dan sesudah nisfu Sa'ban itu. Suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Karena pengampunan dosa kita dipending sebelum kita menyambungkan silaturahmi di antara kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan dari Tabrani dalam Al-Kabir, dan seterusnya. Kemudian dia jelaskan, wa yada'u ahlal hiqdi bihaqdihim hatta yada'u, bahwa orang yang menyimpan kebencian
menyimpan dendam, menyimpan permusuhan di dalam hatinya, tidak akan diampuni sampai dia tinggalkan kedengkiannya, sampai dia bersihkan hatinya. Fahum mahrumun minal maghfirah. Selama dia tidak membersihkan hatinya dari permusuhan dan kedengkian, dia diharamkan dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadis yang sama sejenis ini, innallaha la yatalli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Pada malam nisfi min Sya'ban itu Allah ampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan menyimpan permusuhan. Ada hadis yang oleh para kelompok sana dianggap hadis itu dhaif. In kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, salatlah di malam harinya, wasumu naharoha, dan berpuasalah di siangnya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fayaqulu ala man mustaghfirun fa aghfiru lahu, ala mustarzikun fa arzuquhu, ala mubtala fa uafihu, ila kada wa kada hatta yatlu al-fajr. Saya mentakwil hadis ini. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala berada dalam posisi siap sedia sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dan ia berkata, mana pada hari ini orang yang meminta ampunan agar aku ampuni, mana yang meminta rizki agar aku beri rizki, mana yang menderita penderitaan supaya aku hilangkan penderitaannya. Dan begitulah sampai terbit fajar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini tidak disukai oleh para ahli hadis hanya karena sumbernya itu an Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan ini dari Ali bin Abi Thalib. Diteliti ternyata memang di dalam barisan orang yang meriwayatkan hadis ini ada Rafidhah, ada orang-orang Rafidhah, ada ahli bid'ah yang menyesatkan. Karena itu hadis ini ditolak. Kemudian yang paling istimewa dari itu semua, madhab Ja'fari menganggap nisfu Sya'ban itu sebagai hari raya. Sejak dari dulu, sejak dinasti Fatimiyah. Jadi yang dikunjungi oleh ahli sejarah itu ialah dinasti Fatimiyah di Mesir yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Mesir itu sampai sekarang. Bahkan Imam Al-Azhar itu juga memberikan fatwa tentang kebolehan memperingati nisfu Sya'ban. Saya sekarang ini mau menceritakan laporan negeri-negeri yang memperingati nisfu Sya'ban itu dan menjadikannya sebagai hari raya. Yang pertama Iran. Udah bisa diduga. Iran menghususkan malam nisfu Sya'ban dengan menghias jalan-jalan, apartemen-apartemen dengan cahaya dan permainan-permainan cahaya, dan membagi-bagikan manisan-manisan halwa, mengadakan acara dan menyebut hari nisfu Sya'ban itu sebagai hari orang-orang tertindas sedunia, dan mereka libur pada hari itu. Mereka menyebut ini hari untuk orang-orang tertindas sedunia karena di sini dilahirkan Sohibuz Zaman, Imam Mahdi ajalallahu farajahus syarif, yang akan membebaskan umat manusia. Ulama terdahulu juga menyebut Lailatul Bara'ah, malam pembebasan atau hari pembalasan. Di Irak tentu dengan mengadakan peringatan nisfu Sya'ban seperti yang kita lakukan di sini. Mereka memperingati malam nisfu Sya'ban dengan membaca ziarah Imam Husain ibn Ali. Lalu mereka menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban di markadnya Imam Husain salamullahi alaih. Jadi Karbala mereka berkumpul untuk memperingati, dan kadang-kadang mereka jalan juga, jalan dari berbagai tempat seperti pada waktu Arba'in untuk memperingati nisfu Sya'ban. Karena ada sekitar 950 mauqib Husainian
yang memberikan hidangan kepada para peziarah ke Karbala. Sama seperti yang kita pernah alami pada waktu Arba'in, pada malam nisfu Sa'ban itu sepanjang jalan untuk orang-orang yang berjalan menuju Karbala itu disediakan makanan. Sekaligus juga memperingati wiladah sahibuz zaman Imam Mahdi yang kebetulan kata bersamaan allati tusadifu muntasaf Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Di Mesir tahtafilu wizaratul awqatul misriyah bilailatin nisfi min Sya'ban haitsu awdaha bayan li wizaratil awqaf anna al-ihtifal yabda'u bi tilawati ma tayassaru min al-Qur'anil Karim thumma kalimah li Dr. Rais Jami'atu Azhar haula ad-durus wal ibar al-mustafada min hadhihi ad-dhikra al-karimah. Di Mesir katanya itu rutin ada perayaan yang dilakukan oleh Kementerian Agamanya Mesir, disebut Wizaratul Awqaf, malam nisfu Sa'ban, dan di situ acara dimulai dengan pembacaan ayat Al-Qur'an, kemudian sambutan khusus dari doktor pemimpin Universitas Al-Azhar. Di Bahrain luar biasa katanya ada perayaan-perayaan yang meluas di bulan Sa'ban dengan menghidupkan malamnya dan pembagian makanan terutama kepada fukara dan masakin, juga mengadakan maktam-maktam, perlombaan di antara berbagai tempat. Di Saudi ada juga perayaan ini, cuma tidak dilakukan oleh orang Saudi seorang pun kecuali orang Syiahnya. Orang Syiah yang ada di Al-Qatif, Al-Ahsa, Ad-Dammam, itu daerah-daerah minyak. Dilalah kersani Allah, daerah minyak itu penduduknya orang-orang Syiah. Tapi penduduknya miskin-miskin karena minyaknya tidak diberikan kepada mereka. Minyaknya diangkut ke Amerika dan dijual ke Indonesia antara lain. Di India, kaum muslimin di India juga mengadakan peringatan Lailatul Baro'ah itu dengan sholat, dengan doa, dengan tilawatil Quran, dengan permohonan ampunan. Juga mereka berziarah kepada yang sudah meninggal, membacakan Al-Fatihah kepada arwah mereka. Peringatan nisfu Sa'ban itu dimulai dari hari yang ke-13, ke-14 sampai kepada hari yang ke-15. Itu apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam ini. Bisa saudara akses di Wikipedia berbahasa Arab. Nisfu Sya'ban adalah perayaan kaum muslimin yang disepakati oleh seluruh madhab. Saya tadi tidak menyebutkan Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tapi semua madhab sepakat keutamaan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan membagikan makanan, dengan amal-amal soleh. Karena inilah malam yang disebut malam qismat, ketika Allah membagikan kepada kita takdir dan nasib kita pada tahun-tahun yang akan datang. Allahumma in kuntu indaka fi ummil kitabi syaqiyya faj'alni sa'ida. Kalau saudara tidak hafal, ingat maknanya. Ya Allah, jika engkau telah tetapkan aku sebagai orang yang celaka dalam ummul kitab, ubahlah aku menjadi orang yang bahagia. Karena sesungguhnya engkau menghapus apa yang kau kehendaki dan menetapkan apa yang kau kehendaki. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu ma tasya biyadikal khair. Pada tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Marilah nanti kita mulai doa kita dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua, karib kerabat, kawan-kawan. Setelah itu kita memohonkan ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya pada malam ini. Juga dianjurkan pada malam ini kita bermohon supaya Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak. Memohon rezeki yang banyak itu bagian dari ibadah kita. Membaca Yasin 3 kali ternyata bukan hanya tradisi ahli sunnah,
tapi juga tradisi Ahlul Bait. Dan Yasin yang pertama antara lain untuk menambah usia kita, kalau Bapak memang ingin menambahnya. Yang kedua, untuk memperoleh rezeki yang luas. Dan Yasin yang ketiga, untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tradisi yang sudah lama juga di Indonesia, yang baru belakangan saja ditolak oleh banyak orang, yaitu oleh kelompok Zohiriyah yang menerima hadis-hadis secara harfiah dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Untuk menutup ini, mari kita kirimkan doa untuk menjadi ungkapan kecintaan kita bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang kedua, kita doakan orang-orang yang sedang menderita, mudah-mudahan Allah lepaskan dari penderitaannya. Orang-orang yang fakir, mudah-mudahan Allah perkaya dengan anugerahnya. Orang-orang yang mendapat kesusahan, mudah-mudahan Allah lepaskan kesusahan mereka. Mudah-mudahan orang yang jahil diberi pemahaman, orang-orang yang fakir diberi kekayaan dari sisi Allah, orang-orang yang lemah diberi kekuatan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa la'immati tayyibin at-tahirin wa sayyidati nisa'il alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiquna illa billah. Alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.